Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata pelajaran gambar teknik untuk tingkat 10. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan yang telah dibahas kemarin, yaitu berkaitan dengan peralatan gambar teknik. Sebelumnya kita ulas kembali untuk mengingatkan kalian materi yang telah dipaparkan minggu kemarin. Pada pertemuan kemarin kita membahas berkaitan dengan peralatan menggambar yang terdiri dari meja gambar sebagai alas untuk menggambar, kemudian ada juga mistar gambar, ada beberapa mistar yang dipakai pada gambar teknik, kemudian mistar segitiga dua buah atau bersepasang yang memiliki sudut-sudut tertentu, kemudian ada juga alat gambar yang digunakan, salah satunya adalah mistar T atau T-Hawk, Tekan Hawk ya. Nah, ini biasanya digunakan pada meja gambar berpasangan. Kemudian ada juga alat gambar yang dipakai adalah jangka. Nah, ada beberapa jangka, yaitu jangka besar, jangka babi, jangka Orleon, kemudian jangka Pegas. Ini salah satunya digunakan untuk membuat diameter dengan ukuran tertentu. Kemudian media menggambar yang dipakai juga adalah pensil. Salah satunya ada pensil kayu, pensil mekanik. Kemudian standar kekerasan pensil ya, untuk yang keras, sedang, dan lunak itu ada tipe-tipenya. Kemudian karet penghapus ya, untuk menghapus hasil gambar yang salah ya. Rapido, alat untuk membuat gambar permanen, yaitu kemarin sudah dibahas ya. Kemudian malengku, mal kurva, kemudian mal bentuk ya. Kemudian ada juga sablon untuk memudahkan pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah kertas gambar ya, dengan ukuran standar dan bahan yang dipakai. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menggunakan alat-alat gambar teknik tersebut ya, dan teknik-teknik penggunaannya ya, yang benar, yang sesuai ya, untuk memudahkan membuat suatu bentuk gambar ya, ataupun gambar benda ya, dari gambar teknik. Untuk lebih jelasnya kita lihat paparan berikut ini. Untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas berkaitan dengan bagaimana menggunakan peralatan serta kelengkapan gambar teknik dengan benar. Contohnya penggunaan peralatan gambar yang pertama adalah penggunaan mistar segitiga. Bagaimana cara menggeser mistar segitiga? Nah, kamu lihat pada gambar di sini ada dua buah mistar segitiga ya. Nah, kita coba untuk membuat sebuah garis, garis A, B, kemudian kita geser mistar tersebut ke sebelah kiri dan mistar bawah sebagai landasannya. Kita akan membuat garis kembali ya. Nah, maka akan diperoleh garis yang silang yang saling menyudut 90 derajat. Kemudian bagaimana cara memutar mistar segitiga? Nah, kita lihat dalam mistar segitiga ya, dari bawah, kemudian kita buat garis ya. Kemudian kita putar mistar yang buat garis AB, kita putar mistar yang di atas ya, dibalikan, kemudian kita buat garis kembali ya, maka akan diperoleh garis ya, yang saling menyudut 90 derajat ya. Kemudian membuat garis sejajar, contohnya begini ya, kita letakkan mistar ya, yang paling bawah sebagai landasannya, kemudian yang atas kita buat sebuah garis. Nah, kita akan bisa membuat garis yang sejajar dari yang pertama
ya. Untuk yang kedua dengan cara menggeser mistar yang di atas, kemudian kita buat garis kembali ya, maka akan diperoleh garis yang saling sejajar. Itu ya. Nah, kita bagaimana membuat garis miring ya terhadap sebuah garis. Kita lihat ada sebuah mistar, kita buat garis horizontal ya, dari mistar segitiga ini. Kemudian mistar segitiga yang satu lagi dijadikan sebagai landasan ya. Nah, mistar yang tadi kita geserkan ke bawah ya. Kemudian mistar yang tadinya di bawah kita tarik ke atas dan kita buat garis yang menyudut 45 derajat ya. Nah, itu. Kemudian bagaimana cara membuat garis landai? Nah, kita lihat di sini mistar T yang dipakai pada meja gambar. Kemudian digabungkan buah mistar yang tadi yang 45 derajat, kemudian yang 30 sama 60 derajat ya. Kita gabungkan yang bagian atas itu 45 derajat dan yang 30 derajat, maka akan menghasilkan sudut 75 derajat. Nah, kemudian bagian ujungnya itu pasti akan menyudut 75 derajat ataupun sama. Coba kita buat garis ya. Kemudian kita tarik ke atas di hook ya, dari ujung garis yang telah dibuat, buat kembali garis horizontal ya. Nah, itu akan terbentuk garis atau sudut yang garis, buah garis yang menyudut 15 derajat. Nah, membuat garis landai yang lain ada caranya pula. Yang pertama kita pakai T-hook atau T-hub ya sebagai landasannya. Kemudian dua buah mistar yang tadi ya, yang 30 derajat, yang 60 derajat dan 45 kita gabungkan. Yang sudut menyudut 30 derajat sama 45 derajat kita gabungkan sehingga membentuk sudut 75 derajat. Nah, kita buat garis ya yang di atas. Kemudian kita buat juga garis ya yang kedua. Nah, kemudian kita geser mistar segitiga yang sudutnya 60 dan 30 derajat ya. Kita buat garis vertikal ya. Nah, ini akan terbentuk ya. Kita juga buat garis pula ya dari atas horizontal menggunakan T-hook. Nah, kita akan dapat dua buah garis landai 15 derajat dan yang kiri dan yang kanan. Nah, mistar segitiga juga bisa digunakan untuk membuat atau membagi lingkaran ke dalam beberapa bagian. Misalkan lingkaran ini bisa dibagi pada sudut 90 derajatnya menjadi dua buah bagian menggunakan mistar segitiga 45 derajat. Kemudian sudut 45 derajat ya digunakan juga untuk membuat atau membagi sudut 90 menjadi 6 bagian. Salah satunya yang pertama 90 derajat dibagi 2 oleh 45 derajat. Kemudian kita buat dua buah garis ya. Bisa yang satu yang dekat dengan 45 menggunakan 30 derajat ya. Kemudian yang sisanya lagi yang kecil bisa digunakan dengan menggunakan dua buah mistar segitiga digabungkan seperti pada gambar sehingga bisa dibuat sudut 75 derajat. Kemudian yang 15 derajat bisa digambar atau dibuat dengan menggunakan dua buah mistar segitiga ya dengan gabungan sudut yang seperti pada gambar. Nah, kemudian sudut dari lingkaran yang 90 derajat juga bisa dibagi menjadi 3 bagian. Salah satunya
Yang pertama kita bisa bagi dengan mistar segitiga yang menyudut 60 derajat. Kemudian satunya lagi yang bisa dengan menggunakan mistar yang 30 derajat, tentunya pakai landasan sebuah mistar, misalkan pakai T-hook. Nah, maka kita akan bisa membagi beberapa bagian dari lingkaran. Contohnya ini menjadi 2 buah bagian, kemudian ini menjadi 3 bagian, yang ini menjadi 6 bagian pun ya, yang ini juga menjadi 6 bagian. Kemudian bagaimana cara membuat segi 6? Contohnya dengan menggunakan mistar ya, nah, atau alat gambar. Kita gunakan misalkan bisa menggunakan T-hook pada meja gambar ya. Kita buat garis sumbu ya, garis sumbu. Nah, ditunjukkan oleh warna biru ya, garis horizontal. Kita buat dengan pensil. Kemudian kita buat garis vertikal, garis sumbu ya. Lihat caranya bagaimana posisi dari mistar ya, mistar segitiga di atas, kemudian mistar T-hook di bawah itu sebagai landasannya, sehingga diperoleh sudut garis yang menyudut 90 derajat satu sama lain ya. Kita buat lingkaran dari titik pusat garis yang perpotongan tadi dengan menggunakan jangka ya. Kemudian kita buat garis yang menyinggung lingkaran tadi dengan menggunakan mistar segitiga tadi ya. Kita lihat teknik peletakan dari mistar, kemudian T-hook sebagai landasannya, mistar T-hook ya. Kita buat garis, kita balikkan mistar segitiga tadi, buat garis lagi yang menyinggung lingkaran. Kemudian bagian bawahnya dengan cara yang sama, kita perhatikan ya, T-nya sebagai landasannya, kemudian mistar segitiga itu untuk membuat garis yang menyinggung lingkaran tersebut ya. Kalau tidak ada T-hook bisa digunakan mistar segitiga yang satunya lagi sebagai landasan. Nah, kita lihat. Nah, sehingga bisa dibuat sebuah segi 6 dengan menggunakan mistar segitiga 2 buah. Nah, kemudian penggunaan jangka ya. Jangka itu untuk membuat lingkaran ataupun busur lingkaran baik dengan pensil ataupun dengan kertas. Contohnya misalkan ini jangka besar. Jangka besar itu ada engselnya untuk menekukan ya, dari kaki jangka tersebut, kemudian ada kepalanya yang dipegang untuk diputarkan. Cara menggunakan jangka ya, jadi kamu tancapkan dulu jarumnya ke pusat lingkaran, kemudian putarkan dengan memutarkan kepala dari jangka tersebut ya. Itu ya, jangka juga bisa digunakan untuk membagi garis sama dalam jumlah yang dikehendaki. Ini contoh pada gambar, kita lihat jangka digunakan untuk membagi sama besar dari sebuah panjang ataupun garis. Nah, pensil kalau sebelum dipakai alangkah baiknya harus diraut atau ditajamkan. Nah, kalau kita perhatikan ujung ketajamannya itu ya. Jadi pensil harus selalu tajam kalau saat dipakai. Nah, untuk tugasnya untuk berlatih bagaimana kamu bisa tidaknya menggunakan jangka tersebut, alat-alat gambar tersebut ya. Coba kalian buat sebuah garis ya dengan teknik-teknik yang tadi dipaparkan ya, dengan menggunakan alat-alat gambar yes. Nah, buat gambar seperti ini pada kertas A4 ya. Ukurannya kamu lihat panjang dan lebarnya 180 ya. Berarti di dalam kotak yang besar itu ada 1, 2, 3, 9 kotak yang dengan memuat bermacam-macam bentuk garis dan sudutnya, dan ada ukuran sudutnya. Coba kalian buat ya dengan menggunakan alat-alat gambar yang
tadi telah dipaparkan. Tentunya ada pastinya ini menggunakan mistar segitiga 2 buah ya, untuk memudahkan membuat garis, kemudian menggunakan jangka untuk membuat radius. Ada bentuknya seperti seperti bentuk bunga ya. Nah, kamu buat pada kertas A4, gunakan dengan menggambarnya menggunakan pensil. Nah, demikianlah contoh-contoh bagaimana memakai dan menggunakan peralatan gambar teknik ya, dan teknik-teknik penggunaannya gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa berlatih di rumah menggunakan alat gambar tersebut ya, kemudian diaplikasikan dengan mengerjakan sebuah tugas yang ada di paparan tadi. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.